Lingga Yoni. Oh, mantap. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya, kasihan ya. Ini merusaknya. Oh, ditulis itu ya? Tidak boleh Pak sini. Ini sangat tidak. Oh. Nah ini kawan-kawan, ini namanya batu Yoni Pak Ji ya. Yoni, Pak. Nah kalau yang di atas ini namanya lingga. Ini gunanya apa Pak, lingga Yoni itu Pak? Nah, lingga Yoni ini adalah dulu ini sebagai simbol agama Siwa. Jadi Hindu itu dibagi menjadi dua, agama Siwa dan agama dibagi bagiannya jurusan itu ada agama Siwa. Bagus sekali Pak ya. Ya. Ini namanya kalau kita melihat motifnya seperti ini, lingga Yoni seperti ini, berarti ini dulu tempatnya seorang raja karena kita bisa melihat ini sangat luar biasa bagusnya sekali. Bagus sekali Pak. Di sini itu biasanya ada linggo. Seperti ini lingganya enggak ada. Batu itu Pak ya. Nah, sayang lingganya sudah tidak ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pak Ji Channel. Di kesempatan kali ini Pak Ji Channel dan Ki Ronggo Warsito sang penjelajah alam menelusuri jejak sejarah yang ada di Kediri. Tepatnya sekarang saya ini sudah berada di Tegowangi, Candi Tegowangi di Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Nanti kita akan melihat reruntuhan dari Candi Tegowangi. Nanti ikuti penelusuran saya. Ini Pak, coba nih ya. Jadi sebenarnya Candi Tegowangi ini kalau disusun secara rapi dan bagus ini sebenarnya sangat besar Pak. Jadi mungkin atas Pak itu ya. Nah, kayak pucuknya itu ya. ya. Masya Allah. Jadi ini ada reruntuhan Candi Tegowangi. Nah sebenarnya kalau disusun kembali kemungkinan bisa Pak Jin. Ini bisa disusun lagi. Bisa. Tapi karena rumitnya karena waktu itu ya untuk sementara diletakkan di seperti ini dulu. Yang pertama kan harus dilakukan namanya rekonstruksi rekayasa Pak Ji. Artinya itu dibuat rekonstruksi nganu dulu, bukan itu asli. Jadi dipadukan dulu. Dicek dulu. Nah dicek dulu kalau baru dikonstruksi secara benar ya. Banyak sekali Pak ini ya. Nah, ini adalah peninggalan dari kerajaan Kediri juga. Majapahit apa? Ini juga ada yang menerangkan Majapahit atau yang menerangkan Brimetahun juga. Sedangkan Brimetahun ini kaitannya masih adik ipar dari Prabu Hayam Wuruk. Gitu. Nanti ada tepinya nih Pak, kayak itu pojok itu kan. Nah, itu. Sebenarnya reruntuhan ini masih ada kaitannya dengan candi yang ada di tengah ini Pak. Masya Allah. Berhubung candi ini sudah runtuh, kemudian ya ditempatkan seperti ini. Ini batu Pak ya, dibentuk kayak gini kok canggihnya ya. Iya. Kok bisanya? Dan juga ini diambilkan dari gunung Pak. batu Gunung Klut. Ayo kok kadang kan jauh Gunung Klut sini Pak ya. Ada 25 kiloan, 30. Ini kan reruntuhannya, ini masih motifnya masih utuh. Masih utuh Pak Jin ya. Ini sebenarnya kalau disusun kembali itu juga membutuhkan biaya dan waktu yang panjang Pak Jin. Rekonstruksinya. Karena apa? Selain itu kan berat-berat. Jadi nanti kalau untuk yang ini masih reruntuhan Pak Jin. Nanti yang spesial tuh ada di sebelah timur sana. Ada apa Pak ya? Itu ada Lingga Yoni dan Arca Nandi nanti. Lingga Yoni itu apa Pak? Lingga Yoni itu adalah sebuah tempat persembahyangan dari agama Hindu dari jalur agama Siwa. Nanti kita akan ke sana. Oke, kita bisa langsung Pak ya. Bentuknya gimana Pak Lingga Yoni itu ya? Nanti kita akan lihat ke sana. Oh, langsung ke lokasinya Pak ya? Jauh Pak ya? Tidak. Oh. Mantap, mantap. Ini soketnya nggak boleh diinjak dah Pak ini? Nggak apa-apa ini. Saya kira tidak, karena jalannya ada. Oke kawan, kita mengikuti kawan yang sedang mau mengecek Lingga Yoni. Oh, itu juga ada kepala apa? Potongnya tok ini Pak? Ini hanya bagiannya saja. Eman sekali ya. Bagian kok tidak hilang ya. Nah, apa namanya ini? Patung Arca. Nggak tahu ini seperti Dewa Ganesha, cuma itu sudah hilang. Tinggal kita menggolei dulu Pak. Cari ya. Ya itu mungkin gandengannya Pak ini ya. Bisa jadi. Kemudian disusun kembali. Nah, aslinya bisa Pak ya. Cuma butuh waktu itu tadi. Oh, butuh telaten ya. Nah, yang luar biasa di daerah sini itu ada namanya Lingga Yoni. Gitu ya. Oh, ini kok pecah sekali ya. Namanya
lingga yoni. Oh, mantap. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya, kasihan ya. Ini merusaknya. Oh, ditulis itu ya. Nggak boleh Pak sini. Ini sangat tidak. Masya Allah. Nah ini kawan-kawan, ini namanya batu yoni Pak Ji ya. Yoni, Pak. Nah kalau yang di atas ini namanya lingga. Ini gunanya apa Pak lingga yoni itu Pak? Nah, lingga yoni ini adalah dulu ini sebagai simbol agama Siwa. Jadi Hindu itu dibagi menjadi dua, agama Siwa dan agama dibagi bagiannya jurusan itu ada agama Siwa. Bagus sekali Pak ya. Ya. Ini namanya kalau kita melihat motifnya seperti ini, lingga yoni seperti ini, berarti ini dulu tempatnya seorang raja karena kita bisa melihat ini sangat luar biasa bagusnya sekali. Bagus sekali Pak. Di sini itu biasanya ada linggo. Seperti ini lingganya enggak ada. Batu itu Pak ya. Nah, sayang lingganya sudah tidak ada. Jadi seperti itu. Ini simbol dari agama Siwa. Ini kok ada jalannya ke sini Pak? Ini lubang sini biasanya. Ini apa ini? Begini Pak Ji. Jadi kalau menurut keterangan agama Siwa ya, ini memang lingga yoni itu tempat persembahyangan bagi umat Hindu. Tapi kalau dijelaskan di lain, yoni ini sebagai simbol kelahiran. Oh, wanita gitu. Ya. Nah, ini yoni ini digambarkan seorang perempuan. Kemudian lingga itu digambarkan anus laki-laki. Jadi seperti ini kemudian bisa menurunkan generasi. Oh, gitu. Jadi ya. orang-orang menyebutnya simbol dari kelahiran. Kok bisa melubangi ini Pak dengan alatnya apa dulu Pak ya? Seperti itu. Kok bisa melubangi bagus ya Pak? Iya. Kok sudah canggih ya? Zaman dahulu kan sudah mahir Pak. Iya, aku memang canggih zaman dulu itu. Cuma ini juga perlu berbahaya kawan-kawan orang yang nggak tahu, oknum yang nggak suka. Bahaya ini. Kasihan banget ya. Dirusak ini namanya. Ini kan batunya gede banget Pak. Juga tanda cinta ini ya, I love you ini ya. Nah, ini. Ya. Jadi Jadi batunya unggul Pak ini. Masya Allah. jadi istilah iki wong Jawa iku lelawu. Cikal bakale wong Jawa iku saka Gunung Lawu. Awune wong Jawa arti nenek moyang dari orang Jawa itu dari Gunung Lawu. Disimbolkan divisualisasikan itu sebagai lingga yoni seperti ini. Saya kagum sekali dengan ini. Nah kemudian di sini Ya, apa itu Pak namanya Pak? ini namanya arca sapi, namanya nandi. Di dalam agama Hindu mesti tidak tidak asing yang namanya arca nandi seperti ini. Oh, ini adalah sapi Pak ya? Ya, tunggangan dari Dewa Siwa. Ini adalah hewan terkasih yang paling disayangi oleh Dewa Siwa. Ini seperti ini Dewa Siwa Pak ini ya? Dewa Siwa. Ini arca nandi kawan-kawan. Oh, namanya Nandi gitu ya? Ya. Nah, dia tuh dari ini salah satu pengikut yang setia kepada Dewa Siwa. Oh, ini pengikutnya Pak ya? Maka ketika dulu Nandi pernah dibunuh dengan raksasa pada zaman dahulu itu, maka Dewa Siwa itu sangat marah sekali karena telah membunuh hewan kesayangan dari Dewa Siwa. Nah, ini tempatnya itu di mana Pak aslinya ini? Di atas candi atau gimana Pak? Biasanya itu di depan bagian depan samping. Candi gitu ya? Ya, samping. Samping gitu, pintu samping, masuk. Dan kalau ada arca gapura, nah biasanya itu di samping. Di samping, enggak di tengah itu enggak ya? Tidak, karena ini bukan arca untuk sembahyang Mas. Namanya Siwa naik candi apa? Nandi ya? Nandi, arca Nandi. Nah, Nandi itu adalah sosok hewan lembu atau sapi yang disucikan. Kalau itu Pak, lingga yoni itu di mana Pak? Tempatnya yang aslinya itu biasanya. Kalau di candi itu biasanya di mana? Di sini. Enggak, itu di dekat candi atau di Kalau seperti ini biasanya itu tepatnya di tengah candi, ada sewentar ya. Di atas itu Pak ya? Nah, maka di tengah, karena ini sebenarnya untuk di tengah-tengah nih ya Pak ya. Kayak di situs mana itu? Banyak Soko itu Pak. Ya betul. Oh, di tengah-tengah ya Pak. Jadi kalau seperti ini tepatnya itu di tengah, karena ini untuk sembahyang Pak Ji. Oh, gitu. Untuk melakukan persembahyangan maka tempat ini di tengah seperti di Singosari itu. Di tengah. Yang saya hubungan sekali itu ngangkatnya Pak. Pakai apa? Ya kan unik Pak ya? Aneh.
Ini diangkat 10 orang pun belum tentu kuat, Pak. Belum kuat, Pak. Tetap enggak kuat ini. Kenapa? Karena orang zaman dahulu itu menggunakan istilahnya itu riyadoh. Riyadoh itu Apa, Pak? melakukan tapa brata untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Oh, gitu, Pak. Kalau zaman sekarang Tuhan, kalau zaman dulu kepada Sang Hyang Widi. Apapun yang sudah dikendaki Tuhan atau Sang Hyang Widi kala itu mesti bisa terjadi. Diangkat ya. Mungkin Anda Bandung Bondowoso Bukan bisa ngelayang itu, Pak ya. Tidak. Melayang bisa. Iya. Oh. atau menggunakan kekuatan supranatural dengan para Brahmana atau para Betara pada zaman dahulu. Saya cukup bangga sekali. Begitu telatennya mengenik-ngenik itu ya, kayak ya kan loh. Gitu. Jadi kalau melihat linggayoninya seperti ini, berarti ini adalah tempatnya orang bangsawan, Pak Ci. Oh. Jadi kan ada yang polos biasa. Lain, Pak ya. Nah, ini biasanya untuk orang-orang bangsawan, untuk raja, Jabat tinggi mungkin jabat ya. tinggi kerajaan seperti ini. Cukup bagus sekali ya. Kemudian seperti Arcanaga, kenapa Pak diberi simbol Arcanaga ini supaya sebagai pelindung untuk mengusir hawa negatif atau roh jahat. Di sini dan lain. Belum canggih oke. Ini nyeklik ya. Oke, nyeklik. Oke. Oke kawan, cukup sekian dulu ya untuk penjelasan untuk bangkian Linggayoni sudah saya jelaskan. Kemudian nanti kita akan ke tempat yang lain, tentunya akan lebih menarik yang akan perlu kita simak. Oke, terus ikuti saya untuk menelusuri sejarah yang ada di Candi Tiga Waringin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.